Halo teman-teman muda, selamat datang di Sadar TV bersama Gilang dalam acara Ignatian Corner. Ignatian Corner merupakan acara yang menginspirasi buat teman-teman muda Universitas Sanata Dharma yang adalah perguruan tinggi Yesuit. Di sini, Gilang akan mengajak teman-teman untuk berbincang santai bersama seorang Romo. Beliau adalah Dekan Fakultas Teologi di Universitas Sanata Dharma. Ingin tahu keseruannya bagaimana? Yuk, ikutin Gilang ke dalam. Baik teman-teman, seperti janji Gilang di awal tadi, Gilang akan membawa teman-teman kepada seorang Romo. Sekarang Gilang sudah bersama dengan beliau. Mari silahkan langsung berkenalan saja Romo. Halo para mahasiswa-mahasiswi Universitas Sanata Dharma yang saya kasihi. Nama saya Romo Albertus Bagus Laksana SD. Saya mengajar di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma dan sekarang juga menjadi dekan di sana. Dalam kesempatan kali ini Gilang akan bertanya banyak hal mengenai dunia yang berubah. Sebagai anak muda itu Gilang merasa prihatin, tetapi di balik keprihatinan itu Gilang menemukan ada secerca harapan, bukan sedikit, melainkan ada banyak optimisme yang Gilang temukan Romo. Nah, bagaimana Romo menggambarkan dunia sekarang, termasuk buat para kaula muda dalam menyikapi pandemi atau kondisi seperti ini, Romo? Ya, memang dunia kita itu sudah sangat berubah. Selama beberapa bulan terakhir, 4-5 bulan terakhir, kita mengalami apa yang disebut dengan wabah ya, pandemi COVID-19 yang tidak hanya mengubah dunia medis dan kesehatan, sikap-sikap kita terhadap kesehatan, tetapi juga mengubah seluruh cara pandang kita, bahkan mengenai hal-hal yang kelihatannya jauh dari penyakit. Misalnya, mengenai makna hidup kita, mengenai masa depan dunia ini, umat manusia akan berjalan kemana, dan sebagainya. Maka dunia ini betul-betul berubah, dan sudah banyak yang menjelaskan. Hari-hari ini orang bicara mengenai resesi ekonomi. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad ya, resesi ekonomi yang sangat parah akan dipicu oleh sebuah pandemi penyakit yang sangat global. Bukan oleh perang, bukan oleh hal-hal yang lain, oleh manajemen ekonomi yang kacau, bukan, tetapi oleh sebuah fenomena baru, yaitu pandemi penyakit yang menjadi global. Nah, bagi saya, apa yang paling penting kita perhatikan juga untuk orang muda adalah sebetulnya perubahan cara pandang kita mengenai hidup manusia itu sendiri yang harus berubah. Jangan lupa bahwa pandemi ini mengubah cara kita memahami seluruh peristiwa di dunia ini, termasuk hal-hal yang biasa kita anggap normal, hidup yang normal, hidup yang wajar, itu semua sekarang berubah. Kuliah yang wajar tidak ada lagi. Ekonomi yang berbasis pertumbuhan terus-menerus yang dikejar banyak orang di dunia ini ternyata tidak bisa kita jalankan. Kegiatan-kegiatan pekerjaan, karir di masa depan tidak menjadi sangat aman. Jadi, dunia di masa pandemi ini mengundang kita untuk merenung sejenak mengenai segala kerapuhan peradaban manusia ini. Apa yang kita bangun berabad-abad, ekonomi, relasi internasional, demokrasi, keagamaan, peran civil society, dan semuanya yang lain, itu menemukan seperti gugatannya sekarang ini. Maka saat ini adalah saat yang baik bagi kita untuk berhenti sejenak sebagai kaum muda, kemudian menggunakan kesempatan ini untuk merenungkan pertama, kerapuhan kita sebagai umat manusia pada umumnya, kerapuhan peradaban kita tidak bisa mengandalkan apa yang sudah ada selama ini yang kita andalkan, tapi kemudian, ini sikap yang pertama ya, terbuka terhadap kesempatan. Jadi ini bukan krisis titik, tetapi sebuah kesempatan bagi kita untuk memikirkan kembali siapa kita, peradaban kita mau kemana, dan peran kaum muda, peran kita masing-masing juga, itu seperti apa? Maka sikap yang pertama saya kira yang paling penting itu terbuka. Sekarang kan banyak orang ya di medsos juga, di Indonesia juga beberapa orang itu menafikan, menolak kenyataan pandemi ini. Seperti meremehkan fenomena ini sebagai fenomena
yang tidak serius, yang dibesar-besarkan oleh pihak tertentu, ada teori konspirasi dan sebagainya. Saya kira kalau kita melihat nasib banyak orang yang terkena pandemi ini, kemudian krisis-krisis sosial dan ekonomi, krisis-krisis keluarga dan kepribadian, hidup personal orang yang terpengaruh oleh semua ini, itu menjadi nyata bahwa ini sungguh-sungguh nyata, tidak bisa kita nafikan begitu saja. Jadi yang pertama sikap terbuka. Selain terbuka, kaum muda itu juga menanggapi krisis ini dengan cara yang kreatif dan bergairah. Itu ciri khas kaum muda, ciri khas mahasiswa. Kalau hanya terbuka tetapi tidak punya gairah untuk menanggapi itu dengan kreatif, saya kira itu bukan ciri khas kaum muda. Krisis ini kita terima, kita libati, kita tanggapi dengan gairah dan kreativitas. Misalnya, kita sekarang bertanya, apa yang bisa dibuat kaum muda di tengah krisis, di mana ternyata konektivitas itu begitu penting, tetapi cara orang untuk berkoneksi itu harus dicari cara-cara yang baru, maka carilah cara-cara baru itu untuk berkoneksi, untuk membangun persekutuan, paguyuban, kesatuan, membantu satu sama lain. Dan akhirnya yang ketiga itu solider. Jadi terbuka, bergairah dan kreatif. Dan yang terakhir itu solider. Jangan lupa bahwa seperti yang dikatakan Paus Fransiskus, juga Pater Jenderal Yesuit sendiri di Roma, salah satu pelajaran terpenting dari pandemi ini adalah kesadaran bahwa meskipun manusia itu rapuh, kita disatukan dalam satu keluarga umat manusia. Pandemi ini tidak pandang bulu, kaya atau miskin, laki, perempuan, suku ini, ras ini, negara itu, semua terkena sebagai manusia. Jadi pembelajarannya ini, bahwa kita harus memakai prinsip kebersamaan, solidaritas bersama umat manusia seluruhnya untuk menghadapi pandemi ini. Itu menjadi kekuatan. Karena kita diserang bersama, tetapi kita juga harus bersatu untuk membangun sebuah dunia baru yang penuh solidaritas satu sama lain sebagai dunia yang dibukakan oleh seluruh krisis ini. Jadi kesatuannya sebetulnya harus semakin kuat, juga kaum muda punya peran untuk membina kesatuan ini, tidak memecah belah. Mungkin beberapa hal itu yang perlu kita perhatikan ya, Gilang. Pada tahun 2019, Pater Jenderal Serikat Yesus itu sudah mengeluarkan ini, preferensi kerasulan universal. Nah, mungkin Romo bisa jelaskan sedikit apa itu, Romo? Ya, preferensi kerasulan universal adalah pernyataan dari Pater Jenderal Serikat Yesus, pemimpin tertinggi dari Tarekat Ordo Serikat Yesus, yang berisikan 4 hal pokok yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang yang diutus Tuhan dalam karya Serikat Yesus, para Yesuit, tetapi juga para partner, rekan kerja para Yesuit, seperti di Sanata Dharma. Yang pertama adalah membimbing orang sampai kepada Allah lewat latihan rohani dan discernment, pembedaan roh, yang menjadi kekayaan spiritualitas Ignatian. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berjalan bersama orang miskin dan tersingkir. Dan yang ketiga itu merawat bumi sebagai ibu bersama kita. Dan yang keempat adalah mendampingi kaum muda, perjalanan kaum muda, supaya mereka mendapatkan masa depan yang lebih berpengharapan. Nah, 4 ini itu sangat relevan, apalagi di masa pandemi. Seperti kita tahu, mungkin kaum muda juga di Sanata Dharma, para mahasiswa-mahasiswi ini mengalami sendiri mengenai poin yang pertama tadi, membantu orang untuk sampai pada Allah. Kita bisa membantu satu sama lain, bertanya mengenai 3 pertanyaan besar dalam hidup, yang dalam keadaan biasa tidak kita sadari, tetapi karena ini sedang krisis, mungkin ini kita saatnya untuk diam sejenak dan bertanya mengenai 3 hal yang besar dalam hidup. Yang pertama adalah, what brings me joy? Apa yang memberiku sukacita sejati? Kalau hal-hal yang lain, yang dulu kita anggap normal, kita nikmati dalam hidup, sekarang tidak ada lagi, lalu sukacitaku sekarang itu ada di mana? Apa yang membuat aku sungguh-sungguh bersukacita? Itu pertanyaan besar, yang dulu mungkin tidak kita rasakan, karena kita masih menikmati aksesoris-aksesoris hidup, pernak-pernik kehidupan normal,
piknik, tamasya, rekreasi kemana, kuliner ini dan itu, kumpul-kumpul sekarang nggak bisa lagi, banyak hal yang normal tidak ada lagi, tetapi kemudian itu menjadi kesempatan untuk bertanya, what brings me joy? Apa yang membuat aku sungguh-sungguh bergembira di saat seperti ini? Mungkin itu akan kita jawab dengan lebih mendalam. Yang kedua adalah, apa yang bisa aku lakukan dengan cara yang terbaik? Bakatku yang paling baik itu apa? Selama masa pandemi, karena kita nggak bisa melakukan banyak hal yang normal, mungkin bakat-bakat alami yang terpendam itu muncul. Kalau selama pandemi, kita itu bisa melayani orang, kita tersentuh sama penderitaan orang lain, kita bisa memperhatikan sesama mahasiswa, itu berarti bakat kita yang terpendam. Dan mungkin itu panggilan kita untuk bisa membantu orang lain, membantu saya sendiri, untuk sampai pada pengalaman akan Tuhan, melayani sesama dalam Tuhan itu. Dan yang ketiga, pertanyaan yang besar ketiga adalah, apa yang dibutuhkan dunia dari aku? Pertanyaannya bukan, aku membutuhkan dunia seperti apa, tetapi dunia membutuhkan aku seperti apa. Jadi kita meredefinisikan misi kita di dunia. Semoga dengan ini, kita menemukan misi yang lebih besar, karena tanpa itu, kita tidak bisa memaknai hidup yang sekarang ini, karena sedang dilanda krisis. Maka dengan cara-cara seperti itu, dengan menjawab 3 persoalan itu, kita pun mungkin lama-lama akan bisa sampai pada Tuhan. Dan itu bisa dilakukan di kalangan sendiri, para mahasiswa sendiri saling membantu untuk bertanya, kemudian saling menjawab, mengeksplorasi jawaban-jawaban refleksi itu dalam berbagai kesempatan. Jadi ini untuk menyebut satu saja, itu sangat relevan ya untuk kita, yang disebut preferensi apostolik universal dari Pater Jenderal. Selain beberapa hal yang tadi sudah saya sebut, saya kira kesadaran baru yang juga ditekankan oleh Pater Jenderal itu bagi anak-anak mahasiswa, anak didik di sekolah dan universitas Yesuit adalah menjadi global citizens, menjadi warga negara global atau warga masyarakat global. Saya kira ini bukan trik yang sangat praktis, tetapi kesadaran bahwa kita ini disatukan oleh kesadaran akan pandemi global ini dan harus bertindak menggabungkan kesadaran global dengan kreativitas di tingkat yang kecil dan lokal, melihat kebutuhan teman-temanku apa, kebutuhan keluargaku apa, kebutuhan di masyarakatku apa. Lalu melihat tantangan yang ada di lingkup yang terkecil itu, kita bertindak ya. Jadi saya kira triknya ya terbuka, mata kita terbuka, jangan galau personalnya itu diolah menjadi kesempatan untuk berefleksi mengenai makna hidup yang lebih dalam, tetapi juga selalu diajak untuk keluar dari kegalauan diri sendiri, melihat sesama, membuka mata dan telinga lebih lebar lagi, supaya kita bisa melihat sebetulnya apa yang bisa aku perbuat bagi sesamaku di lingkungan yang paling kecil sekarang, dengan sarana-sarana baru, cara-cara baru yang kreatif, yang justru dibuka ketika ada pandemi dengan segala pembatasan-pembatasan ini. Termasuk ngobrol-ngobrol personal gitu ya, ngomong-ngomong mengenai hidup ini yang mungkin nggak jelas, tetapi juga membuka banyak celah-celah baru. Kreativitas itu satu sama lain itu sudah sebuah kreativitas, itu sebuah pelayanan pada sesama, mendampingi satu sama lain. Belum lagi solidaritas kecil-kecil terhadap orang-orang yang kena dampak, membantu kegiatan-kegiatan yang masih mungkin, kegiatan sosial, solidaritas, merawat bumi. Sekarang ini banyak gerakan, karena kita punya banyak waktu, kita bisa merawat bumi dengan lebih sabar, tidak banyak polusi seperti dulu, meskipun mungkin sudah mulai lagi, tetapi kita mungkin punya perhatian lebih lembut lagi ke arah menjaga keutuhan ciptaan, merawat ibu bumi yang menjadi preferensi apostolis dari Serikat Yesus yang ketiga juga. Demikian teman-teman perbincangan singkat antara Gilang dan Romo Bagus Laksana SY. Semoga bisa menginspirasi teman-teman muda sekalian. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan salam cerdas dan humanis. Terima kasih banyak. Terima kasih Gilang. Terima kasih.